Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah hari Minggu di GKJ Ngesrep. Kiranya melalui peribadatan ini, kita semua merasakan kasih Kristus, kita merasakan damai sejahtera, dan kita merasakan penyertaan Allah Bapa, Putra, dan Anak di dalam kita menjalani perutusan kita sebagai umat Tuhan. Marilah kita memasuki ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama merayakan Minggu Trinitas. Pada Minggu Trinitas ini, kita diajak untuk menghayati keesaan Allah. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang hadir bagi umat manusia dan memberi umat manusia kuasa atas bumi ini. Umat manusia menjadi wakil dan mitra Allah untuk mengelola, memelihara, dan menjaga bumi ini dengan segala isinya. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Umat manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia untuk memelihara bumi dengan segala isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berperan serta dengan nyata sebagai mitra dan juga sebagai utusan Allah di bumi untuk menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Trinitas ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Allah Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu menerima kotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hukum kasih telah Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya yang terambil dari Markus 12 ayat 29 sampai 31 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jika kita bercermin pada hukum kasih ini, maka nyata sekali dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Tuhan, saya menyampaikan bahwa Tuhan berkenan mendengar seru doa dan taubat saudara-saudara yang dilakukan dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati. Allah mengampuni, Allah berkenan memberikan anugerah melalui firman-Nya. Berita anugerah terambil dari surat 2 Korintus 13 ayat 13. Yang demikian firman-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dan saat ini, kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dengan berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah, penyertaan, dan juga kehidupan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Dan kini Tuhan telah memanggil kami di dalam peribadatan ini. Kami saat ini Tuhan rindu akan kasih Tuhan yang menyapa kami melalui firman-Mu. Kini Engkau berfirmanlah kepada kami, nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami.
hati kami siap ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Amin. 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 Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini gereja menghayati Minggu Trinitas. Gereja merayakan misteri diri Allah yang menyatakan hakikatnya dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita harus menyadari, kita mengakui bahwa sampai saat ini, jika kita berbicara tentang Trinitas, sampai saat ini belum ada definisi yang dapat menjelaskan hakikat Allah dengan sempurna. Sebab sesungguhnya memang akal budi manusia terlalu terbatas. Akal budi manusia tidak mampu menjangkaunya. Sehingga benar jika ada orang yang mengatakan, jika engkau dapat mendefinisikan siapa Allah, maka Allah yang dapat engkau definisikan itu bukanlah Allah. Jadi, di sini menegaskan bahwa sebenarnya akal budi kita tidak akan mampu membuat sebuah definisi yang sempurna, membuat definisi yang bisa mendefinisikan Allah dengan begitu sempurna. Kita percaya dan kita juga merindukan bahwa pengenalan akan Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sangat penting. Nah, di dalam pengenalan akan Allah ini, orang bisa berupaya. Yang dilakukan oleh
manusia di dalam menggapai Allah itu. Ada yang berupaya dengan mengandalkan akal budinya, dengan pendekatan filosofis, atau dengan pendekatan-pendekatan keilmuan yang lainnya. Tetapi melalui cara ini justru seringkali terjadi penolakan. Justru terjadi perselisihan, beda pendapat, silang pendapat, dan hal-hal lain yang justru menyebabkan pertikaian. Karena memang semestinya di dalam mengenali Allah, kita tidak hanya dan tidak boleh hanya mengandalkan akal budi manusia. Kita tidak boleh hanya mengandalkan kemanusiawian kita. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak usah terlalu memusingkan dengan definisi. Tetapi penghayatan itulah yang penting bagi kita. Ada cara yang kedua bagi kita untuk mengenali Allah, yaitu dengan melandaskan pada anugerah Allah. Allah yang berkenan menyatakan diri kepada manusia. Itu kita dengan pendekatan anugerah. Sehingga Allah yang berinisiatif untuk menyingkapkan sebagian rahasia dirinya kepada manusia. Allah sedikit membuka dirinya untuk dikenali oleh manusia. Inilah yang kemudian dikenal sebagai penyataan Allah kepada manusia. Nah, sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru dengan melandaskan diri pada anugerah Allah, disinilah kita akan menemukan, kita akan meyakini bahwa hidup kita selalu disertai oleh Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam penyataan-penyataan Allah inilah kita semakin mengenal Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Minggu Trinitas ini kita diajak menghayati hidup dalam penyertaan Allah Trinitas, yaitu di dalam karya pemulihan ciptaan. Agar dengan pemulihan ciptaan itu, masing-masing ciptaan, tiap-tiap ciptaan itu bisa hidup bersama-sama. Bisa hidup berdampingan. Dan mereka hidup di dalam damai sejahtera. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi perenungan kita, kenapa ciptaan harus dipulihkan? Kenapa pemulihan itu harus diupayakan? Pertama, kita harus dengan jujur mengakui bahwa relasi-relasi yang terjadi di sekitar kita seringkali diwarnai dengan sikap saling curiga, sikap mengeksploitasi, perselisihan, transaksional. Ya, itulah sebuah gambaran relasi-relasi yang rusak. Semestinya relasi terjadi dengan damai dan penuh kasih, tetapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Sebenarnya pada awalnya ciptaan Allah itu bisa berelasi dengan sedemikian baiknya. Semuanya penuh kasih, semuanya dapat hidup bersama di dalam damai sejahtera.
Karena memang itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah di dalam penciptaan saat itu. Allah menciptakan dunia dengan segala isinya dengan sebuah gambaran, dengan sebuah konsep. Allah menciptakan segala ciptaan ini dengan baik, bahkan sangat baik. Dan itu dapat kita perjelas lagi pernyataan Allah ketika Ia menciptakan manusia. Baiklah, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah menciptakan dengan sebuah konsep. Allah menciptakan itu tidak sak kecekele, tidak menciptakan segala sesuatu dengan asal-asalan, tetapi ada konsep dan juga ada tujuan. Jadi memang dirancang sedemikian rupa, sangat baik dan untuk maksud yang baik. Tetapi segala yang baik yang sudah diciptakan itu, di dalam perjalanannya, ciptaan-ciptaan itu rusak. Karena ketidaktaatan, ketidakpatuhan manusia terhadap Allah, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Dan akibatnya relasi yang pada awalnya indah rusak. Relasi manusia dengan manusia rusak. Relasi manusia dengan alam juga rusak. Dan yang lebih mengenaskan, relasi antara manusia dengan Allah itu pun juga rusak. Dan akibatnya di dalam kerusakan itulah manusia mengalami penderitaan. Hidupnya susah. Ada sebuah kerinduan, keinginan untuk memperbaiki, tetapi usaha apapun yang dilakukan sia-sia. Tidak mampu untuk memulihkan relasi itu. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Allah sendiri akhirnya yang berinisiatif untuk memulihkan. Allah turun sendiri ke dalam dunia, dalam diri Tuhan Yesus Kristus, agar semua yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Nah, inilah bagaimana Allah yang terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Yesus Kristus, Juru Selamat. Lalu di dalam karyanya, Tuhan Yesus memanggil murid-murid. Tuhan Yesus mengajar mereka. Dan dipersiapkan agar murid-murid itu melanjutkan karya keselamatan, melanjutkan karya pemulihan itu. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, Tuhan Yesus membekali mereka. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, murid-murid dipanggil, dan itu terus diperluas. Bukan hanya murid-murid, kita pun saat ini juga dipanggil oleh Allah untuk melanjutkan karya pemulihan itu. Nah, murid-murid Tuhan Yesus maupun kita semua, di dalam melaksanakan panggilan dan pengutusannya, tidak bekerja sendiri. Mereka tidak diutus kemudian dilepaskan begitu saja. Tetapi kita semua, murid-murid Tuhan Yesus, mendapatkan pertolongan Roh Kudus.
Nah, jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemulihan relasi, pemulihan ciptaan itu kita hayati di dalam sebuah relasi antara Yesus dengan murid-muridnya. Yesus dengan murid-muridnya itu adalah sebuah model bagaimana pemulihan itu terjadi. Kita melihat siapakah Yesus. Ia adalah Tuhan. Ia adalah Guru. Kemudian siapakah murid-murid yang dipanggil oleh Yesus itu? Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Yesus. Sebelumnya mereka hidup dalam profesinya masing-masing. Mereka hidup dengan berbagai latar belakang. Tetapi ketika mereka menerima panggilan dari Tuhan, mereka percaya. Mereka percaya pada Yesus dan juga Yesus percaya kepada mereka, percaya kepada murid-muridnya. Sehingga di dalam kepercayaan inilah Yesus memberikan tugas kepada mereka, yaitu agar menjadikan semua bangsa muridnya, agar membaptiskan mereka, agar mengajar mereka. Jadi perintah ini juga harus kita pahami sebagai model, sebagai pemulihan relasi yang penuh kasih. Sehingga kita mempercayai bahwa hanya di dalam Yesuslah akan tercipta sebuah relasi yang indah, relasi yang terbuka, relasi yang saling menerima. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita dilibatkan di dalam pemulihan relasi ataupun pemulihan relasi antar ciptaan itu, pertama-tama yang harus kita bangun adalah trust, percaya. Yesus percaya pada murid-muridnya, murid-muridnya percaya kepada Yesus. Relasi tidak akan tercipta tanpa trust. Pemulihan tidak akan tercipta tanpa trust, tanpa rasa percaya. Trust, percaya, itu adalah karakter penting murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang akan diupayakan di dalam pemulihan relasi atau pemulihan ciptaan itu? Yaitu tercipta sebuah harmoni yang indah, hubungan yang harmonis antar seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan hidup dalam damai sejahtera. Dan dalam damai sejahtera seperti ketika seluruh ciptaan itu mula-mula diciptakan. Sebuah harmoni, kehidupan yang penuh damai sejahtera dan cinta kasih. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan relasi. Mari kita melihat bagaimanakah relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita beriman penuh? Apakah kita patuh? Apakah kita percaya dengan penuh iman? Keyakinan ini penting di dalam kita melangkah. Kepercayaan terhadap Allah itu penting. Itu modal utama. Percaya pada Allah dan percaya pada diri kita karena Allah sudah mempercayakan sesuatu kepada kita. Kemudian relasi antar sesama.
atau dalam komunitas, apakah di dalam berelasi ada kasih, ada damai sejahtera? Di dalam kehidupan komunitas kita, adakah damai sejahtera? Adakah trust di situ? Jika orang-orang itu melihat pada komunitas kita, melihat pada gereja, apa yang mereka saksikan? Apakah orang-orang yang mengintip itu, yang melihat itu, menyaksikan kehidupan surgawi? Apakah orang-orangnya hidup dalam damai sejahtera? Jadi sekali lagi saudara-saudara, apakah kehidupan gereja kita menyebabkan orang lain yang melihat itu seolah-olah sedang mengintip kehidupan surgawi? Ini yang perlu kita perhatikan juga. Kemudian bagaimanakah relasi kita dengan ciptaan yang lain? Apakah kita hanya mengeksploitasi, hanya mengambil tanpa memulihkan? Apakah kita menguras tanpa memuliakan? Misalnya, sudahkah kita melibatkan diri di dalam pemeliharaan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan? Oleh sebab itu, marilah kita semua melakukan panggilan dan pengutusan kita di dalam pemulihan relasi dan pemulihan ciptaan itu dengan satu tujuan, yaitu memuliakan Allah. Karena kita telah diciptakan oleh Allah. Kita telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus dan kita disertai dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya.
Marilah kita menaikkan doa-doa kita. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kami Tuhan undang dan Tuhan utus untuk karya pemulihan. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa memampukan kami. Terlebih ketika kami menjalani hidup ini dengan segala tantangannya. Kami merasakan ya Tuhan bahwa kehidupan kami penuh dengan cobaan. Namun kami mau berserah kepadamu. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami. Saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan. Saudara-saudara kami yang berbeban berat dan letih lesu, Tuhan berikan kekuatan. Kami yang saat ini Tuhan sedang berputus asa, berikanlah kami kekuatan yang baru. Terlebih ketika kami menghadapi pandemi, kiranya Tuhan memampukan kami hidup dalam damai, hidup saling menjaga, hidup di dalam tatanan yang berbeda. Sekalipun kami menjalani setiap aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang Tuhan pakai mengatasi pandemi ini. Tuhan lindungi agar mereka tetap semangat, sehat, dan terus berupaya agar pandemi ini segera teratasi. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan kami, sekalipun di dalam pembatasan ini, biarlah kiranya kami menyandarkan kehidupan kami pada pemeliharaan Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, mereka yang sekolah, mereka yang mencari sekolahan, mereka yang sedang menghadapi ujian. Kiranya Tuhan beri kepada anak-anak kami sekolah yang terbaik untuk mereka, untuk masa depannya. Juga untuk setiap kami yang rindu untuk mengembangkan talenta dan karunia kami dengan bekerja. Berilah ya Tuhan pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan kemampuan kami semua. Kami juga berdoa untuk pelayanan di gerejamu ini, GKJ Ngesrep. Biarlah kiranya melalui kehidupan bersama di gereja ini, kami bersaksi. Orang-orang boleh merasakan kasih surgawi, karena kami hidup dalam damai sejahtera. Setiap program pelayanan yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Juga ketika kami melayani umat-Mu ataupun orang-orang yang berkekurangan, Tuhan kiranya memakai kami untuk menyalurkan berkat-berkat itu kepada mereka. Berkati juga pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Berkati bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan, karena dari Dialah segala apa yang boleh kita terima. Segala berkat yang boleh kita rasakan, dan kita landasi dengan firman Tuhan,
dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Marilah kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami dari kelimpahan berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kami. Persembahan ini juga menjadi ungkapan penyataan kami bahwa kami menyerahkan hidup kami pada pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupkan kami, dan kami percaya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Kuduskanlah ya Tuhan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lanjutkan ibadah ini di dalam kehidupan kita. Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga seluruh ciptaan. Jadilah mitra Allah dalam mewujudkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kini di dalam kerendahan hati terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita telah melaksanakan ibadah kita pada saat ini. Marilah di dalam rasa syukur kita melanjutkan kehidupan kita. Kami senantiasa berdoa agar saudara-saudara semua senantiasa berlimpah kasih karunia dan damai sejahtera. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Amin.